ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat melaksanakan salah satu daripada kebutuhan pokok kita, salat maghrib berjamaah. Harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah kita diterima, doa, harapan dan permintaan kita dikabulkan. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling pula ditakuti oleh syaitan dan para bala tentaranya, itu majlis ilmu yang sentiasa mengingatkan kita, menunjukkan kita jalan yang harus dilalui dan mana jalan yang harus kita hindari. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih daripada apa yang kita harapkan. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita setiap hari insya-Allah sama-sama mengaji dengan harapan semakin dekat dan semakin mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang sentiasa menyebut nama beliau sehingga sering pula kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Kemudian tak lupa pula kita berdoa untuk orang tua kita, ayah dan ibu kita, karib kerabat, teman-teman dan sahabat, para guru, para buya, para umi, ustadz, ustazah, alim ulama yang telah mewariskan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah yang pada kesempatan ini kita bersama mengaji melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, kita masuk ke bab yang ke-12 dari kitab ini, babu al-hathi ala al-izdiyadi min al-khair fi awakhiril umur. Bab dorongan, motivasi untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur kita. Jadi di akhir atau di sisa umur ini hendaknya kita semakin cemerlang, semakin gemilang dan tebilang. Karena memang al-ibratu bil khawatim, yang menjadi patokan yang menentukan adalah bagaimana kita menamatkan, bagaimana kita menyelesaikan. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Oleh sebab itu dianjurkan untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur kita ini. Alhamdulillah pekerjaan pun semakin ringan karena nak tolok lagi yang baik-baik kan. Nah, kemudian yang sudah sampai umur pensiun sudah pensiun pula, sehingga bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi untuk berbuat kebaikan dengan segala bentuknya. Sebab bab setelah ini akan datang bab kathrati turuqil khair, banyaknya jalan kebaikan. Jadi kita tidak mesti memikirkan kebaikan yang orang buat, tapi yang harus kita fokuskan apa kebaikan yang mungkin kita buat. Jadi biarlah orang berbuat, kita tidak sanggup, kita cari pintu yang lain. Minimal adalah pintu bisa menahan lisan.
Kalau tidak bisa bicara yang baik, kita istirahatkan dia. Kita istirahatkan lisan itu, karena memang lisan itu diciptakan untuk berbicara yang baik. Kalau tidak, ia menghalanginya dari bicara yang tidak baik. Seperti biasanya Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga para a'immah kita, para imam kita yang mulia, mereka memulai dengan Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Surah Fatir ayat 37. Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun ma'nahu awalam nu'ammirkum 60 sana. Wa yu'ayyiduhu al-hadithu alladhi sanadhkuruhu insya'allah ta'ala. Wa qila ma'nahu 18 sana. Wa qila 40 sana. Qalahu Al-Hasan wal-Kalbi wa Masruq. Wa nuqila an Ibn Abbas aidan radhiyallahu anhuma wa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sana tafarragha lil ibadah wa qila huwa al-bulugh. Wa qawluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir qala Ibn Abbas wal jumhur huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah. Wa qila asy-syaibu aw asy-syaibu qalahu Ikrimah wa Ibn Uyainah wa ghairuhuma wallahu alam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami telah memberi kamu umur yang dengannya orang yang mengambil pelajaran dapat mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nazir, pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir Al-Quran yang paling masyhur sepanjang sejarah Islam, wal muhaqqiqun, dan ahli-ahli tahqiq, maknahu, makna dari awalam nu'ammirkum, tidakkah kami telah memberikan kalian umur yang dalam umur yang kami berikan itu orang yang dapat mengambil pelajaran mengambil pelajaran. Maknanya adalah awalam nu'ammirkum 60 sana, bukankah kami telah memberi kalian umur sepanjang 60 tahun. Ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina 70 ila 60 atau ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit yang lebih dari itu. Kalau ada yang sudah lebih 70, berartilah kena ayat ini. Nah, tidak juga ngambil pelajaran lagi. Nah, kemudian di hadis pertama yang akan beliau sebutkan nanti, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Imam Nawawi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah telah benar-benar memberikan uzur, memberikan tangguh kepada orang yang sampai umurnya 60 tahun. Jadi tafsir awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar
maknanya adalah sudah, bukankah kami telah memberi kalian umur yang panjang sampai 60 tahun? Tentu saja ini maknanya ghalibnya, pada umumnya umat ini umurnya antara 60 sampai 70. Ada yang lebih, ada yang enggak sampai. Tapi pada umumnya kita lihat bahwa umur kita rata-rata di antara 60 sampai 70. Makanya umur pensiun pun kalau guru atau dosen umur 60. Apa sebab? Jen mati dalam bertugas, banyak dosa gitu. Tidak sampai taubat mereka. Nah, jadi 60 sudah disuruh pensiun. Kalau polisi tentara 58 ya. 58. Mungkin lebih banyak dosa kan tak? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dan kalau guru kan tak banyak domat ya. Nah, kalau pegawai-pegawai apalagi kontrak. Nah, ini copet pensiun pada guru gak lambat pensiun. Ustaz tak ada pensiun. Ustaz tak ada pensiun, dai tak ada pensiunnya, ulama tak ada pensiunnya. Allah musta'an. Karena memang kalau betul-betul kita ustaz, betul ulama, setiap hari mengajak kepada taubat, mengajak kepada amal saleh. Allah musta'an. Baik, jadi bukankah kalian sudah diberikan, bukankah kalian sudah kami berikan umur yang umur ini cukup sekali untuk kalian mengambil pelajaran? 60 tahun lama tu bang. Banyak lama hidup, banyak dirasa. Jauh berjalan, banyak ditengok. Nah, setelah jauh melihat, lama hidup, tidak juga mengambil pelajaran. Kiri kanan kita mati, yang bayi mati, yang anak kecil mati, yang tidak sakit mati, yang sakit lama pun tidak mati. Ini kan pelajaran. Tidak juga kita mengambil pelajaran dari situ, berarti kita sudah parah sekali kita. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yu'ayyiduhu al-hadis allazi sanazkuruhu insyaallah taala. Ini dikuatkan oleh hadis yang akan kami sebutkan, yaitu tentang 60 tahun tadi. Baik, waqila dikatakan maknanya 18 sana, 18 tahun. Ya, ini wallahu alam, kita tidak tahu dalilnya, tapi ada yang mengatakan umur 18 mungkin, wallahu alam, karena sudah lewat umur 18 sudah mulai melewati usia apa namanya? Kalau sebelum 18 dah boleh nikah? Belum, namanya usia dini. Jadi masih anak PAUD. Di bawah 18 tahun masih anak PAUD gitu. Jadi yang kuliah dirubah universitasnya menjadi universitas PAUD gitu, PAUD, Universitas Pendidikan Anak Usia Dini, karena 18 tahun ke bawah masih dianggap usia dini. Baik. Jadi usia kematangan mungkin ini juga diambil dari umur 18 secara biologis adalah puncak-puncak matangnya seseorang. Kemudian rasanya tinggi pun tidak bertambah lagi. Pada umumnya tinggi itu tidak habis masa pertumbuhannya. Jadi kita tidak ngambil pelajaran dari dulu, pas lahir langsung menangis. Langsung menangis antum kan? Lupa? Itu makanya besok dia pakai selfie. Nah, ini nangis. Habis itu didiamkan dengan disusukan atau diapakan ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai di luar langsung lapar antum ya. Langsung lapar ya. Subhanallah. Itulah sesuai dengan hadis sebelumnya, seluruh kalian ini orang lapar kecuali yang aku berikan makan. Jadi Allah yang berikan. Nah, Masya Allah, begitu anak lahir, air susu ibu pun langsung, insya Allah pada umumnya langsung mengalir. Kan tak minum obat kita, langsung mengalir. Sebelumnya
Nah, apa itu bang? Sebelum anak lahir, dengar lihat susunya? Belum. Nampaknya tidak tahu rupanya. Ini banyak yang masih di bawah usia dini nampaknya. Yang begini pernah sudah dijelaskan juga kan nampaknya. Jadi sebelum anak lahir belum ada susunya. Setelah lahir langsung ada. Subhanallah. Ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita makan, begitu makanan masuk ke mulut dan kita kunyah, begitu masuk ke mulut otomatis keluar air liur yang keluar melalui kelenjar apa namanya? Yang kalau orang kena kanker kelenjar ini rata-rata out, kelenjar getah. Tahu rupanya. Subhanallah. Dah juga kita ambil pelajaran sejak kecil lagi. Coba masih bayi, dia belum paham untuk mengeluarkan air liur, tapi sudah begitu otomatis Allah berikan. Ya Ustaz ya? Tahu langsung dia ngisap itu. Belum ada latihan hisap 1, 2, 3 enggak ada. Otomatis begitu dimasukkan susu itu, dia langsung menghisap tanpa diajar dulu. Nah, sudah 18 tahun umur, begitu sudah sempurna kejadian kita, tidak juga kan ambil pelajaran. Ini Allah SWT ingatkan kita bahwa kalau sudah umur itu 18 berarti umur kita sudah balik dan kita sudah harus bersiap, karena kita tidak tahu waktu berapa lagi yang tersisa dari 18 ini. Berapa banyak kawan kita tidak sampai 18 tahun, tidak sampai 18 tahun kita alhamdulillah sampai. Alhamdulillah berapa banyak kawan kita tidak sampai 50 tahun kita pun sampai. Dalam perkiraan kita, Sianu dan Siana dulu masih hidup sampai sekarang, ternyata mereka tanpa sakit, tanpa apa-apa, tiba-tiba sudah berkalang tanah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qila ma'nahu 18 sana, karena 18 tahun ini pada umumnya masa pertumbuhan kita sudah sampai ke titik puncaknya. Pada umumnya sekarang dengan kemajuan teknologi, kemajuan nutrisi dan sebagainya, orang masih bisa menambah tinggi di atas umur 18. Kalau di masa kita dulu kan makanya sependek kok jadinya kan. Tapi jadilah untuk masuk polisi lulus kan dek kan 165 lulus alhamdulillah. Tapi tukang catat di kantornya. Nah, kalau tukang tembak ke lapangan tidak masuk condor. Allah musta'an. Lalu lainnya mungkin tidak. Lalu sigap mau mulai empat. Ada kan sigap polisi lah awak dong. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qila 40 sana. Ada yang mengatakan umur yang dimaksud dengan walam nu'ammirkum ma yatazakkaru man tazakkar itu adalah 40 tahun. Qalahu al-Hasan wal Kalbi wa Masruq. Pendapat ini menurut Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri Masya Allah terkenal kemana-mana sampai ke Bangkinang. Sampai Bangkinang kemana-mana Masya Allah. Hasan Basri. Hasan Basri kalau ndak elok ponge kayu tu. Pokok itulah jadi cik. Kita tengok ada Hasan Basri ndak macam itu. Ada umumnya Masya Allah. Barakah nama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Wal Kalbi, dan Imam Al-Kalbi Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi, salah seorang ulama tafsir kalangan tabi'in. Wa Masruq, dan juga pendapat Imam Masruq Ibn Al-Ajda' An-Nakhai Al-Kufi. Wa nuqila an Ibn Abbas aidan. Pendapat ini juga dinukil dari Ibnu Abbas sebagaimana pendapat beliau yang pertama. Ini mungkin berdasarkan ayat hatta idza balagha 40 sanah, sampai ketika dia berumur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi rahmatika. Nah, sampai dia berumur 40 tahun lalu dia berkata, ya Allah auzi'ni an ashkura,
yaitu jadikan dalam diriku dorongan yang kuat untuk bersyukur kepadamu atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Jadi mulai dia mengambil pelajaran. Artinya ini batas terakhirnya. Artinya batas minimal mengambil pelajaran. Bukan maksudnya sebelum umur 40 tidak ambil pelajaran, tidak. Ini batas akhir mengambil pelajaran. Dah sampai 40 tahun. Dan apa yang kau berikan nikmat kepada orang tuaku, dan wadkhilni fi rahmatika, masukkan aku ke dalam rahmatmu. Dalam ayat lain, wa aslih li fi dzurriyyati, dan salihkanlah zuriatku, keturunanku. Kalau sudah mulai 40, kaum muslimin dan muslimah, kita sudah memikirkan keturunan kita selanjutnya. Karena bagaimanapun dah sampai 40, dah terpikir nak mati lagi. Kalau lebih separuh tu. Nah, kalau orang dah mati, apa dipikirnya? Hah? Tentu ingin mendapat penghasilan setelah mati. Setelah mati harus ada pahala yang mengalir kepadanya. Maka dia ingat zurriyah salihah, anak yang saleh. Karena ini yang izin bertanya, izin lalu tak sudah kaji orang. Dah di belakangnya ya. Nah. Kalau boleh sampai, kalau enggak ya nah. Bertanya atau memasukkan? Kalau tanya nanti aja lah ya. InsyaAllah. Kalau sampai. Kalau sampai. Nah. Mudah-mudahan terjawab loh kok. Nah. Tapi mohon maaf ya. Baik. Wa nuqila an Ibn Abbas. Sampai mana tadi? Itu dia. Umum 40 tak punya dan terakhir tadi. Anak-anak yang saleh. Kita ingin anak-anak kita, karena bagaimanapun waktu kita akan meninggalkan dunia itu sudah mulai semakin terasa dekat, dan kita sudah mulai mengkhawatirkan itu. Makanya kodok posan ke anak yang lelong puangai nang konang amak sudah mati. Sono jak kini sudah konang jen sudah mati. Maka anak adalah investasi termahal, dan juga sebenarnya kalau Allah menghendaki dan kita berusaha juga tidak memerlukan biaya yang besar. Tapi kadang-kadang juga memerlukan yang besar, tergantung. Kalau kita punya penghasilan besar, kata Allah meminta dari kita biaya yang besar untuk menjadikan anak kita saleh. Seperti Yahya bin Ma'in, dia menghabiskan hampir 700 miliar untuk pendidikannya. Seorangnya awak lesa dia tu. Kau anak kan paynya stok sebulan bay mati ibu kan. Lelong bay meknya. Nyanyi lah kali mek lah bay lah. Nah, mati kini mati ibu sama mati piara dulu kami kedarun itu mati piara dulunya. Bawa bobo 2,5 kilo. Tu bolado babu pucuk ubi sodo baru babu maco sekir kan jangan mugai itu nambah babu anjak dia akiknya lang semua tualan sampai semua tualan ambil super band ada super band lalu ndak mau mugai sama kah ndak ada sikor alhamdulillah kau nak tuntik gini noh ya dia punya mana kinangnya kan ndak lalu kinang itu terakhir kan. Nah, lebih parah itu tidak pulang. Dia ingkinan ke tuala. Mananya? Tuala tidak lalu tuala ada jalan kepokan lain tuala. Lah buat tidak tuan. Ya, tapi lebih maafkan ya insyaallah. Bagaimana kada dia kan cari penumpang ke Pekanbaru. Awak padang mau rupiah bayunya. Kepokan apa suatu itu saya. Nak lah kau orang lain Ustaz. Awak rupiah baru berpuluh satu de kina. Tak kisah lama tu sedih kita buatnya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi untuk pendidikan
Kalau tuan-tuan nak berhemat juga, berhemat bukan untuk pendidikan, tapi berhemat untuk yang lain-lain. Kok pinggan, nak pinggan ceper je pinggan plastik sama lah mak makannya. Iya. Nampak yang lama tu kalinya manyong kawat dia lewat dah. Catang di pewok. Catang di pewok di suang kawat lama. Bapak pinggan ceper tapi nya tak sama jawab dua tadi mana. Dak jawab mak dah. Jadi di situ berhematnya. Kok soba? Ya, kau dapat nonagong 40 apa boleh je nampak itu. Ada 40 juta saya. Dan kau tahu juga saya. Enggak. Ada. Ya, kau dapat 40 juta apa ambil nampak? Wallah. Kau nak tiba bayar sekolah berhemat. Tiba membeli baju, beli sepatu, enggak. Salah kita berhemat. Beli rokok dapat. Bahaya piti ngaji minyak dah dapat tu memang bahaya juga kaum muslimin. Tu apanya kalau ndak ngaji dan puan yang dah naknya. Tapi kalau ndak mau kok puan yang ayah adanya. Ndak ancak mak kalian nampak adanya ya tu dak ajar. Tapi kalau ndak ngaji kalian ancak jamak kalian nampak. Asal mati kasihan dilakuk tu. Baik. Wa naqalu anna ahlal madinati, kemudian mereka menukil, maksudnya para ulama, anna ahlal madinah, bahwa sesungguhnya orang-orang Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sana, bila sampai umur seseorang dari mereka 40 tahun, tafarragha lil ibadah, mulai tafarruq itu artinya mengkhususkan waktunya untuk beribadah. Jadi tidak lagi mencari yang lain-lain. Jadi mereka kalau sudah sampai 40 habis masa untuk persiapan duniawinya, tinggal lagi khusus untuk ukhrawi. Kalau istilah mencarinya, menabungnya itu untuk sampai umum 40, setelah itu tafarruq lil ibadah. Baik, mas waktu azan dulu, silakan.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi ahlul Madinah dulu bila sampai 40 tahun umurnya mereka tafarraqa lil ibadah. Mereka khusus atau lebih fokus pada ibadah. Artinya persiapan untuk menuju ke kematian akhirat. Ini pendapat yang kedua tentang, atau yang ketiga tentang makna awalam nu'ammirkum ma tadzakkara ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ada yang menyebutkan bahwa umur yang dimaksud, yang telah Allah berikan umur itu adalah sampai balik. Artinya kamu sebelum balik sudah diberikan masa-masa untuk amalnya tidak dihisab dosanya. Tapi kalau dia berbuat amalan yang baik, diberikan untuk orang tuanya. Makanya anak kita dari sejak kecil walaupun belum balik sudah kita ajak beribadah, baik salat, puasa, dalam rangka untuk mempersiapkan. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, umur ini sampai umur balik sudah cukup waktu yang Allah berikan. Nah, tidakkah kamu mengambil pelajaran daripadanya? Ini juga diantara pendapat yang disebutkan, umur sampai umur balik. Umur balik berapa? Hah? Kalau berdasarkan umur pada umumnya 15 tahun. Tapi ada yang balik sebelum itu, ada yang ya jelas ada yang balik sebelum itu. Tanda-tanda balik masih ingat kan? Satu, menikah. Bukan. Oh, menikah dalam mimpi. Iya betul. Rupanya menikah dalam mimpi. Betul. Jadi mimpi menikah. Iyalah mantap. Mantap jawabannya, Masya Allah. Iya, mimpi menikah. Apa lagi? Umur sampai 15 tahun bagi yang perempuan. Haid atau datang bulan. Nah, baik. Wa qauluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir. Kemudian perkataan Allah SWT di ujung ayat wa ja'akumun nadhir. Tadi Allah ingatkan, bukankah aku telah berikan kalian umur yang cukup untuk berpikir, untuk berzikir, untuk bertafakur, untuk mentadaburi, yang cukup bagi kalian untuk mengambil pelajaran daripadanya.
Nah, waja'akumun nazir, ditambah lagi sudah datang kepada kalian nazir, sang pemberi peringatan. Apa ini maksud dengan yang memberi peringatan di sini? Berkata Imam Ibn Abbas, berkata pula Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, Abul Fadl, Abul Abbas, maafkan, wal jumhur, dan pada umumnya ahli tafsir, huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian an-nazir, pemberi peringatan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kenapa pemberi peringatan? Ya, karena kalau tidak dapat peringatan juga berarti kita orang lalai. Orang lalai perlu pemberi peringatan. Makanya para nabi itu pada umumnya diutus kepada kaum yang menyimpang sehingga mereka memberi peringatan. Inni lakum nazirun mubin. Ya. Inni lakum nazirun baina yaday azabin syadid, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluarga kamu yang terdekat. Kenapa? Mereka dalam penyimpangan. Makanya ketika banyak penyimpangan, tentu akan banyak peringatan. Misalnya, kalau banyak aliran yang menyimpang, tentu akan banyak bicara tentang aliran yang menyimpang. Banyak yang keluar dari sunnah, akan banyak bicara tentang non sunnah dan mengajak kepada sunnah. Bila orang meninggalkan Al-Quran dan sunnah dalam berakidah, banyak pula dia mengisytiharkan itu, tentu akan banyak pula seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi ketika dulu masyarakat istiqamah seperti zaman sahabat, pada umumnya setelah mereka ini datang ayat-ayat bisyarah tentang berita gembira untuk mereka. Nah, wa qawluhu ta'afwan huwa nabi, yang maksud dengan pemberi peringatan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila asy-syaibu, wa qila asy-syaib, dan dikatakan pula pemberi peringatan itu adalah uban yang tumbuh. Biasanya kalau umur sudah lanjut, uban sudah ini uban sudah ada omongnya, berarti sudah datang peringatan. Sudah datang peringatan. Ambo yo jo saya asamu sem-sem. Ya kata orang sana sem-sem, sama-sama kita, masyaallah. Itu ndak aja dapat peringatan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, qalahu Ikrimah. Pendapat ini yang dikatakan oleh Ikrimah Maula Ibn Abbas, yaitu Maula Ibn Abbas dan juga murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa Ibnu Uyainah. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, ulama hadis dan ulama fikih di zamannya, wafat 198 Hijrah, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, wallahu alam. Ini kaum muslimin dan muslimat, hadis ini pertama mengingatkan kita untuk yang sudah sampai umurnya atau sebagian besar umurnya untuk semakin berusaha memperbaiki amalnya, untuk berusaha semakin membuat amalnya berkualitas. Karena fokus bukan hanya pada kuantitas, tapi pada kualitas. Ya, beramal memang, tapi cari yang bermutu, yang berkualitas, terjamin. Jangan cari yang KW. Nah, sebab yang KW dulu di zaman jahiliyah didiskualifikasi, dieliminasi oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang datang KW setelahnya juga akan tereliminasi. Cuman sayangnya diketahui nanti setelah pertandingan usai.
Jadi tidak ada lagi perbaikan. Kalau di zaman Nabi yang syariat-syariat yang diada-adakan oleh manusia yang ditambahkan kepada agama para nabi sebelumnya itu sudah dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ingatkan, sekarang sudah sempurna agama ini, maka siapa yang mengada-ngada akan tertolak. Maka jangan berspekulasi. Tulak lah yang sampai hati Allah Ta'ala ke awaknya. Tak. Ya, macam itu kan. Allah Ta'ala nak kan sampai hati ke awak adanya kan. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia sudah berikan kita umur. Dia berikan kita masa untuk mengambil pelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau bekerja tanpa SK, gaji tidak keluar. Bekerja dengan SK tak sesuai dengan SOP, gaji juga dana tidak tidak cair. Jelas itu pelajaran, bukan kias tidak. Karena Nabi yang mengatakan itu, setiap amalan yang dilakukan tanpa SK, laisa alaihi amruna, yang tidak kami perintahkan, bahwa raddu maka tertolak. Maka jangan lihat ramainya orang, tidak, karena memang pengikut kebenaran itu sepanjang sejarah bukan yang paling ramai, tetapi selalu yang sedikit. Apalagi sudah Nabi katakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73, semuanya masuk surga. Subhanallah. Tidak kasihan itu, tidak perasaan itu. Ya memang ini kata Nabi SAW, semuanya potensi masuk neraka. Yang beramal tak beramal data mereka potensi masuk. Tapi kalau golongan pasti karena amal, pasti karena keyakinan. Sebab kalau bukan golongan katanya, alhamdulillah agama ini tidak pernah pecah gara-gara ada kelompok penyamun, ada kelompok koruptor, ada kelompok mafia, ada kelompok apa lagi? Semua kelompok pendosa lain, penjudi. Pecah agama gara-gara mereka. Saya ulang kembali, gara-gara maksiat. Pernah agama ini punya aliran? Ini agama aliran pemabuk ada? Ini agama aliran penjudi ada? Enggak ada. Maksiat tidak pernah memecah belah umat. Tapi yang memecah belah umat itu adalah amaliyah, baik amaliyah batiniyah keyakinan maupun amaliyah yang jasadiyah, yaitu amal badan ataupun yang lain-lainnya. Kalau maksiat, makanya bicara tentang maksiat insya Allah tak memecah belah umat. Tapi kalau bicara tentang aliran keagamaan akan memecah belah umat. Makanya kalau nak selamat, tidak usah bicara tentang sunnah, bicaralah tentang judi, bicaralah tentang narkoba, bicaralah tentang zina, bicara tentang minuman keras, bicaralah tentang itu sendiri. Tapi jangan disinggung. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi aliran itu terbit gara-gara amal, gara-gara pemahaman, bukan gara-gara maksiat. Makanya yang ingin selamat jangan bicara kecuali masalah maksiat. Tapi jangan bicara judi di depan orang penjudi, jangan bicara korupsi di depan orang. Pandai-pandailah berbahasa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi umat ini akan berpecah menjadi 73. Yang memecah itu adalah keyakinan, amalan yang diada-adakan. Oleh sebab itu jangan termasuk yang
nggak ada sekecil apapun. Nikmati saja yang ada, jangan mengada-ngada. Karena mengada-ngada itu mandai-mandai. Allah tidak suka pada hambanya yang mandai-mandai. Jelas? Yang kedua, bahwa umur kita semakin maju, kita harus semakin lebih takut, bukan bersyukur. Sehingga tidak ada istilah ulang tahun. Walaupun sudah dirubah ucapan barakallahu fi umriknya, tidak akan menjadikan yang tidak boleh itu jadi boleh, menjadikan yang tidak syar'i itu jadi syar'i. Atau diadakan oleh buya besar, tidak ya, nah, walaupun tidak pakai lilin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang tidak syar'i tetap tidak syar'i. Umur itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa semakin bertambah tahun semakin berkurang umur, maka jangan mengada-ngada di dalamnya. Nah, jadi bukan syukuran kita. Ini kita memang suka syukuran, dua salahnya. Syukuran harus dimaknai dengan makan terus. Makanya dulu hari Asyura kami di pondok makan godang, buat bubur Asyura, kosan puasa sunda. Nabi alaihissalam. Itu apa cara itu? Itu nak sampai ke kami dahulunya. Zaman Haji ini itu juga. Hah? Sama aja. Haji? Sama aja makan bubur juga. Tapi puasanya kan? Enggak juga sana sip awaknya. Ya semoga ini enggak wajib dah, enggak wajib dah. Nah, tapi itulah itu yang sampai. Jadi hari Asyura itu bukan dianjurkan puasa, tapi membuat bubur kacang namanya bubur Asyura. Sedia untuk berbuka puasa. Puasa enggak ada. Allah musta'an. Cik bubunya buat Asyura. Asal muasal wallahu alam. Ala kulli hal. Jadi umur semakin berkurang, semakin bertambah umur, artinya kesempatan kita semakin berkurang. Oleh sebab itu harus semakin lebih banyak kita istighfar dan semakin banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Nabi alaihi salatu wassalam setelah Fathu Makkah turun kepadanya ayat, "Idza ja'aka nasrullahi wal fath." Apabila datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat kaum manusia masuk Islam berbondong-bondong. Apa kata Allah SWT kepadanya? Fasabbih, maka pujilah, bihamdi rabbik, pujilah Allah dengan memujinya. Sucikanlah Allah dengan memujinya. Mensucikan dari segala kekurangan, memujinya atas segala yang diberikan dengan diikuti dengan cinta kepadanya atas yang dia berikan. Baik, wastaghfirhu, minta ampun kepadanya. Padahal kerjaan Nabi hampir selesai, tapi disuruh minta ampun. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innaka, lebih sering di dalam sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana allahumma firli, subhanakallahumma rabbana allahumma firli, sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya karena ayat ini kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika ayat ini turun, dijadikan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika dia jadi khalifah. Kan dia punya majlis atau dewan penasehat yang terdiri daripada ulama, para sahabat baik dari Muhajirin maupun Ansar yang senior-senior. Tapi ada yang junior yang masuk. Ini tanda bahwa kematangan itu bukan pada panjang umur saja. Bisa saja umurnya masih muda tapi lebih matang dari yang lain. Lebih matang dari yang lain. Kami juga saksikan di antara guru-guru kami waktu di Madinah dulu atau di sini pun. Di Madinah misalnya ada seorang faqih yang masih muda tetapi jadi rujukan sampai profesor-profesor gurunya
hadir di majelisnya. Itu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syiqiti rahimahullah ta'ala. Jadi awak dengan profesor guru gitu. Awak masih kuliah, tapi sampai awak profesor duduk di situ. Nan mengaji murid profesor itu. Nah, jadi Allah berikan. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu umur 18 tahun sudah jadi dewan penasihat Umar radhiyallahu anhu. Tentu yang senior-senior baplo jadi paji ku dibunuh dia. Kan biasa kan? Wan tua tiba-tiba tersalek je. Dalam bahasa mereka je paji sampai umur segini aja lagi paji ini wak lagi udahnya kan. Ini enggak. Ini umurnya jauh beda. Ibaratnya anak atau cucu mereka. Lalu mereka sampaikan ke Umar, Bapak ja Amirul Mukminin ke majelis senator. Kan itu kan? Majelis senator para senior. Iko masuk anak kene. Kata Umar, amhiluni, beri saya waktu. Akhirnya dikumpulkan mereka semuanya hadir semuanya dan dipanggil juga Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah Umar sengaja menguji, mata quluna antum? Wahai Pak, dipertanyakan pada yang senior tadi, menurut kalian apa makna ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka mereka sepakat ini adalah pemberitahuan dari Allah atas Fathu Makkah dan nikmat Allah sudah Allah sempurnakan, maka kita patut untuk memuji dan bersyukur kepadanya sesuai zahir ayat. Selesai. Lalu apa kata Umar kepada Abdullah bin Abbas, wa madza taqulu anta ya ibn Abbas? Bagaimana menurutmu Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas katakan ini adalah pemberitahuan dari Allah bahwa tugas Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai tugasnya, berarti Nabi tak lama lagi akan meninggal dunia. Apa kata Abu Umar? Atau dia itu tiada dan boinya. Dia itu tiada dan boinya. Pahamnya? Jadi menawa ya dia berilmu, cuman kebanyakan yang tersurat. Yang tersurat, bukan mengecilkan ulama, itu tidak. Cuman ada yang Allah berikan kelebihan. Siapa dulu yang mendoakannya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqih fid din wa alifhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Setelah didoakan, lolok sana aja lah. Nah, semakin didoakan semakin rajin dia mencari ilmu. Sampai ditanya kepadanya, bima tanalul ilma ya ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa aku dapatkan ilmu yang sebanyak ini? Dia katakan bilisanin saul, lisan yang rajin bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang cerdas. Jadi hati cerdas dan rajin bertanya. Hanya dia dapat yang orang-orang hebat pun tidak dapat, tapi dia dapat. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang yang dia kehendaki. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kesimpulannya, kita sama-sama sudah tahu bahwa kita sudah diberi umur Allah SWT. Nah, tinggal berapa? Allahu alam. Tapi ingat, yang menentukan adalah akhir-akhir itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dan ini kaum muslimin tidak bisa dipasangkan remote, tidak. Ini adalah amal yang senantiasa kita rutinkan, yang kita bahasa orangnya kita ritualkan. Sering-sering membaca, sering berzikir, sering beribadah kepada Allah SWT, karena Allah lah yang akan membukakan itu untuk kita. Allah yang akan membukakan itu untuk kita. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada semuanya untuk memanfaatkan sisa umur yang masih ada, dan semoga pelajaran itu kita ambil dengan baik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam
Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.